Timnas Indonesia U23 dihantam 3 kabar buruk jelang laga lanjutan Grup A Piala Asia U23 melawan Australia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024. Kemenangan wajib diraih Timnas Indonesia U23 atas Australia U23 jika ingin menjaga peluang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Kekalahan dari Qatar U23 dengan skor 2-0 pada pertandingan pertama membuat Timnas Indonesia U23 terdampar di posisi juru kunci klasemen Grup A. Jika kembali gagal meraih kemenangan, maka peluang skuad Garuda Muda untuk lolos dari fase grup akan semakin berat. Namun ambisi tersebut dipastikan tidak akan mudah karena tim asuhan Sintayong mendapat 3 kabar buruk jelang laga kontra Australia U23. Sintayong dipastikan tidak bisa menurunkan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta pada pertandingan melawan Australia U23 karena mengalami kartu merah. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta terkena kartu merah saat Timnas Indonesia U23 dikalahkan Qatar U23 pada laga pertama yang penuh dengan kontroversial. Kondisi ini memaksa Sintayong harus memikirkan jalan keluar karena stok pemain sangat minim setelah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta absen. Dustin Hapner dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 setelah tugas bersama Cerezo Osaka selesai. Namun Dustin Hapner terancam tidak fit untuk menghadapi pertandingan nanti karena sehari sebelumnya memiliki jadwal bersama Cerezo Osaka pada 17 April 2024. Cerezo Osaka akan bertanding menghadapi Morioka pada turnamen Piala Liga Jepang. Australia U23 dipastikan akan tampil habis-habisan saat menghadapi Timnas Indonesia U23 demi mengamankan tiket lolos ke babak berikutnya. Pada pertandingan perdana kontra Yordania U23, Australia U23 hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Hasil ini membuat Australia duduk di posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan raihan 1 poin. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Australia menjadi tim yang mengambil inisiatif permainan di awal-awal babak pertama. Sejumlah peluang lewat sepakan jarak jauh dilepaskan oleh para pemain Australia, namun belum berbuah hasil gol. Di sisi lain, Yordania mendapat peluang emas pertama pada menit ke-16. Rezik Banihani lepas dari pengawalan ketika menerima umpan terobosan, namun kiper Australia lebih sigap merebut bola. Kedua tim bermain cukup hati-hati hingga menit ke-20 dan membuat tempo permainan cenderung lambat. Kedua tim gagal menciptakan gol hingga memasuki jeda turun minum. Yordania langsung mendapat peluang emas ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Menerima umpan dari sayap kanan, Arif Al-Hajj melepaskan tembakan yang masih bisa ditepis oleh Patrick Berch. Pada menit ke-53, Berch kembali melakukan penyelamatan dengan menepis tembakan Becker Kolbuni dari kotak penalti. 2 menit berselang, Yordania sejatinya mampu mencetak gol lewat sundulan yang dilepaskan Arafat Al-Hajj. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah berkonsultasi dengan VAR lantaran Arafat sudah berada dalam posisi offside. Pada menit ke-75, pemain pengganti Australia yaitu Mohamed Toure melakukan tendangan jarak jauh yang masih belum berbuah gol. Petaka menimpa Yordania pada menit ke-82 ketika sang kapten Daniel Alfane mendapat kartu merah. Unggul jumlah pemain Australia terus menggempur pertahanan Yordania di sisa jalannya pertandingan. Namun skor imbang tanpa gol tidak berubah hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Selanjutnya Australia akan menghadapi Timnas Indonesia di laga kedua pada 18 April mendatang. Sedangkan Yordania akan bertemu tim tuan rumah yaitu Timnas Qatar.